pelayanan. 13 tahun melayani Tuhan. Pada waktu itu COVID tiba, ya. Dan mereka membuat video yang tadi. Saya tadi sudah menayangkan tadi video atau foto-foto ketika kita pertama pada tanggal 8 Juli 2007 kita bersekutu, kita mendapat tempat beribadah oleh kemurahan Tuhan. Ada saudara-saudara seiman. Saya takut menyebut nama saudara, tetapi mereka berkorban bagi Tuhan. Mereka memberikan tempat itu. Dan kita boleh melayani. Pada tanggal 7 malam, bulan Juli, tahun 2007, sampai hari ini di kuping saya masih terdengar teriakan sukacita dari Penatua Hendrik Sasahang. Pada waktu kami lagi sujud berdoa di ruangan di P6 itu, kami lagi berdoa di sana. Lalu tiba-tiba ada bunyi klakson di bawah kami di lantai 2. Tiba-tiba ada bunyi klakson. Ada mobil datang dan lalu Pak Hendrik turun. Ternyata mobil datang bawa kursi. Karena pada waktu itu masih kosong melompong. Mobil itu datang bawa kursi. Dan dia turun buru-buru, lalu saya masih di atas, saya masih berdoa. Dia, Pak Riman, dan Pak Cliff waktu itu mereka turun bertiga. Dan saya masih ingat sampai hari ini. Bagaimana sukacitanya Penatua Hendrik Sasahang. Dia panggul 2 kursi. Dan di tangga dia teriak panggil saya. Pak Sony, puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Tanya. Dia membawa kursi. Kaki kursi itu menyentuh dinding. Dan saya tahu kalau saudara masuk di ruangan itu sampai sekarang masih ada tanda itu karena sulit terlepas itu tanda itu. Dia berteriak puji Tuhan. Saudara tahu kenapa dia mengatakan itu? Karena waktu kami beribadah di Pamulang, kami hanya berada di rumah Ibu Muklis. Dan kami berjuang habis-habisan untuk membujuk Ibu Muklis. Saya, Pak Riman, Pak Lexi Gerung, Pak Hendrik Sasahang, Pak Cliff Laisina. Kami berusaha membujuk Ibu Muklis, meminta tolong Ibu relakan kami untuk pindah tempat ibadah. Waktu itu kita beribadah sekitar 10 sampai paling tinggi 12 orang. Dan setiap kali ibadah di luar ada, setelah itu baru kita tahu mereka adalah FPI. Dan kalau saudara ingat, ada bom meledak pada waktu itu di Pamulang, itu di samping rumah Ibu Muklis. Dari Desember kami memujuk Ibu Muklis supaya kami bisa pindah di P6. Dan setelah itu ada tempat di P6 itu, di Golden Boulevard. Dikasih tempat itu oleh Tuhan. Ada saudara-saudara dari Palem, maaf saya sebut. Mereka memberikan tempat itu. Lalu kami bingung karena bagaimana bisa memenuhi tempat itu, ruangan itu. Kami tidak punya apa-apa. Kursi tidak ada, tidak ada kursi. Itu sebabnya pada hari itu tanggal 7 malam. Pak Hendrik berteriak kencang sekali. Puji Tuhan, ada kursi. Dan besoknya tanggal 8 kami mulai beribadah di situ. Sebenarnya tanggal 7 itu kami sudah mulai beribadah. Pemuda mulai beribadah dipimpin oleh almarhumah Keti War. Pemuda mulai beribadah pada hari Sabtu itu. Dan hari Minggu kami mulai beribadah. Saudara, bukan mudah perjuangan itu. Bukan mudah karena membujuk Ibu Muklis.
untuk rela, untuk merelakan kami pindah. Itu tidak mudah. Bersama-sama dengan kita di sini ada Ibu Sutarti dan anaknya Marani Kakombohi. Mereka lah yang membuka pelayanan ini. Mereka yang berjuang untuk pelayanan di Pamula. Dan akhirnya kita ada di BSD. Pada Mei 2015 kita pindah dari P6 di Golden Boulevard. Kita pindah ke P1 MA6 BSD Junction. Saya tidak berada di sana sekarang. Saya ada di rumah, tapi saudara boleh lihat ini situasi mimbar kita di tempat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, semua sudah berkorban karena pelayanan itu. Kenapa saya sedih hari ini? Pada tanggal 7 teman saya, seorang yang berjuang dalam pelayanan, dia harus dirawat di rumah sakit. Saudara kita, teman kita, pelayan kita. Pada tanggal 7 tepat, tanggal 8 tepat, ulang tahun GA ke-14. Dia diangkut ke rumah sakit. Hari ini dia ibadah dari rumah sakit. Sedang berada di rumah sakit. Terima kasih untuk perjuangan. Terima kasih. Terima kasih hari ini bersama-sama kita. Ketua Sinode, Pendeta Nelson Gottlieb. Terima kasih, Pak. Maaf kami tidak sempat sampaikan. Ini adalah tanggal 8 adalah ulang tahun. Karena kita toh tidak terlalu ini sama ulang tahun ya. Tapi terima kasih, Pak. Terima kasih Pendeta Jerry Sumanti yang juga berjuang bersama-sama dalam pelayanan ini. Kalau saudara lihat tadi ada Bapak Das, ada Ketiwar. Dari sini kita buka pelayanan di Bali sebenarnya. Jadi tolong jangan biarkan Bali. Karena kita membukanya, Keti berkorban untuk pelayanan di Bali. Tolong jangan biarkan Bali. Kita buka dari BSD pelayanan itu. Begitu juga Pak Das, kita utus dia ke Blitar. Makanya jangan biarkan juga pelayanan di sana. Dan mungkin kita tidak akan biarkan. Kita akan sokong pelayanan di sana. Saudara, saya tidak mau khotbah panjang untuk saudara. Karena pengalaman-pengalaman hidup kita adalah khotbah yang hidup. Adalah khotbah yang hidup. Pengalaman dalam pelayanan ini. Sampai hari ini kita tidak bisa kumpul bersama-sama, saling tatap muka secara langsung. Tapi dari tempat yang berbeda kita bisa. Saya melihat ini ada dari Ambon, Palembang, dari Medan, dari Jawa. Terima kasih. Dari Manado, dari Sulawesi Tengah. Terima kasih bersama-sama dalam pelayanan ini. Terima kasih. Tolong jangan mundur setapak pun. Karena jangankan mundur, saudara. Berdiri diam saja adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena kita mesti maju dengan Tuhan. Berdiri diam saja itu adalah dosa dalam pelayanan. Kita bukan orang sempurna. Kita banyak kali melakukan kesalahan, tapi jangan berhenti. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus,